Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bab kepemimpinan dan kerja sama tim dengan dosen pengampu Bapak Hanafi Hadi Susanto, HSHI, ME. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Citra Apriliana Sari, Anik Nuria, dan Aninggih Antika Ratih. Poin yang pertama yaitu pengertian dari kepemimpinan. Menurut Goetz dan Davis dalam bukunya Introduction to Total Quality Management mendefinisikan kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan menginspirasi orang-orang agar mempunyai keinginan yang total, komitmen yang sukarela untuk mencapai target bahkan melebihi tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah bagaimana mereka memotivasi orang lain ataupun tim dalam mencapai sasarannya. Seorang pemimpin menetapkan tujuan dan arah baru, kemudian memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, serta harus meninjau perkembangan timnya dan memastikan bahwa semua anggota tim berada di jalur yang diinginkannya hingga mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen ini bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Beberapa hal yang mempertegas perbedaan antara pimpinan dengan manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin melakukan inovasi sedangkan manajer mengatur. Yang kedua, pemimpin menginspirasi kepercayaan sedangkan manajer tergantung pada pengawasan. Yang ketiga, pemimpin berfokus pada sumber daya manusia sedangkan manajer berfokus pada sistem dan struktur. Yang keempat, pemimpin mempunyai perspektif jangka panjang sedangkan manajer memiliki pandangan jangka pendek. Yang kelima, pemimpin mengutamakan pandangan jauh ke depan sedangkan manajer selalu memperhatikan hal-hal mendasar. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Kualitas kepemimpinan menjelaskan seberapa efektif dan efisien seseorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan usaha dan kegiatan organisasi serta bawahan atau rekan kerjanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, kualitas kepemimpinannya diyakini dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi dalam menghadapi perubahan iklim bisnis, terutama dalam hal pencepatan arus informasi dan perubahan teknologi. Oke, untuk slide selanjutnya ya, di sini ada gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu pola perilaku yang ditampilkan sebagai pimpinan ketika mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, di sini ada 5 kategori gaya kepemimpinan. Untuk yang pertama di sini ada gaya kepemimpinan autokratik. Nah, gaya kepemimpinan autokratik ini disebut juga diktatorial ya, dan sebagian orang menyamakan gaya dengan militeristik. Nah, pemimpin itu dengan gaya ini mengambil keputusan tanpa meminta pertimbangan orang atau karyawan yang terkena akibat dari keputusan tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada gaya demokratik. Nah, gaya kepemimpinan demokratik ini juga sering disebut gaya konsultatif atau konsensus. Dalam mengambil keputusan, pemimpin dengan gaya ini akan melibatkan orang yang akan melaksanakan atau terkena dampak keputusan. Jadi beda dengan yang atas ya, kalau gaya kepemimpinan autokratik itu nggak melibatkan siapapun. Jadi kalau yang kedua ini tuh baru melibatkan. Jadi pemimpin ini mengambil keputusan setelah ia menerima masukan dan saran dari anggota kelompok yang dipimpinnya. Oke, untuk selanjutnya ada gaya partisipatif ya. Gaya kepemimpinan partisipatif sering disebut dengan gaya terbuka, bebas, dan tidak digiring. Jadi artinya pemimpin dengan gaya ini tuh tidak banyak mengontrol proses pengambilan keputusan. Dia lebih cenderung menyediakan informasi yang terkait dengan masalah dan memberi kesempatan anggota tim mengambil strategi untuk memecahkannya.
Oke. Dan untuk yang nomor 4, ini ada gaya orientasi tujuan. Nah, gaya kepemimpinan orientasi tujuan ini disebut juga orientasi hasil. Jadi, orientasi sasaran atau manajemen by objektif atau MBO ya. Gaya kepemimpinan ini tuh meminta anggotanya fokus pada tujuan yang sedang ditargetkan gitu. Kalau yang kelima, ini ada gaya situasional ya. Gaya kepemimpinan situasional ini disebut juga gaya kepemimpinan cair atau kontingensi. Nah, pemimpin ini itu memilih gaya pendekatan sesuai dengan situasi yang ada di saat memberikan perintahnya gitu. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan menginspirasi seseorang agar memiliki keinginan total komitmen untuk mencapai target organisasi. Seseorang pemimpin bertugas menetapkan tujuan, arah baru, memotivasi, mempengaruhi anggota tim, serta meninjau perkembangan timnya agar tetap berada di jalur yang mencapai tujuan organisasinya. Sedangkan seorang manajer bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Kualitas kepemimpinan menjelaskan seberapa efektif dan efisien seseorang pemimpin mengatur bawahannya dan akan mempengaruhi kesuksesan organisasinya. Gaya kepemimpinan ada 5. Yang pertama ada gaya autokratik, demokratik, partisipatif, orientasi tujuan, dan situasional. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.